Ini kita akan bahas soal literasi bahasa Indonesia yang kemarin kalian sudah kerjakan ya di UTBK kedua. Kita mulai dari soal nomor pertama. Langsung aja, sedikit tips dari kakak untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia yang kebanyakan adalah berbentuk soal cerita-cerita yang amat panjang ya, bacaan yang cukup panjang. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan terlebih dahulu kalian lihat soalnya gitu ya. Jadi kalian baca terlebih dahulu soalnya mengenai apa, baru nanti kalian bisa mengetahui apa yang harus kalian cari di teks tersebut gitu ya. Jadi tidak perlu membaca teksnya dulu dari awal sampai akhir gitu ya. Kalaupun memang di soal itu mengharuskan kalian membaca teks dari awal sampai akhir, nah baru tuh kalian bisa baca. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah misalkan kayak soal yang pertama nih, apa isi paragraf pertama gitu kan ya, isi dari paragraf pertama, berarti kalian tidak perlu susah-susah untuk membaca semuanya. Cukup kalian lihat saja inti dari paragraf pertama. Mana paragraf pertama? Ini adalah paragraf pertama ya. Oke, berarti kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah berdasarkan teks apa isi paragraf ke-1 atau paragraf pertama. Oke, jadi kita langsung baca aja. Di sini tentang Elemental Forces of Nature, itu resmi tayang di bioskop ya, film terbaru katanya di sini, film terbaru rilisan Disney Pixar. Nah di sini juga ada nih pendapat mengenai kritikus ya yang menyaksikan film itu memberikan pendapat atau penilaian yang positif. Oke, jadi itu adalah inti dari paragraf pertama. Berarti kalau kita lihat dari opsi jawabannya, paragraf pertama ini adalah mengenai tentang pandangan kritikus. Berarti jawaban untuk yang nomor 1 adalah opsi yang B. Kemudian yang nomor 2 lagi ya, tadi seperti kakak bilang, baca dulu soalnya. Nah, soal nomor 2 adalah di sini ditanyakan solusi untuk melihat hujan meteor Leonid dengan lebih jelas menurut bacaan di atas adalah, berarti kita baca dulu soalnya. Nah, oke, di sini ada bacaan. Nah, langsung saja ya. Jadi memang memerlukan keahlian untuk membaca dengan cepat. Di sini kakak sudah menemukan namun sepasang teropong pengamatan bintang dapat membantu meningkatkan pandangan pengamat. Jadi pandangannya lebih bagus ya atau berkualitas. Berarti jawaban untuk soal yang nomor 2 solusinya adalah melihat dengan teropong pengamatan bintang. Jadi jawabannya sama ya, B. Selanjutnya yang nomor 3, ini ada beberapa teks ya. Ada opsi 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini kalian hanya perlu untuk membenarkan atau menyalahkan dari opsi 1 sampai 5 ini. Sesuai tidak sama teks yang ada di atas nih, teks pertama nih ya, teks pertama. Kalau dia sesuai, maka nanti jawabannya adalah benar. Tapi kalau tidak sesuai, maka nanti jawabannya adalah salah. Nah, kita baca dulu nih. Opsi yang pertama, hutan kota tidak diisi flora dan fauna pada umumnya ya. Nih kata-katanya adalah tidak. Sedangkan kalau kita lihat di teksnya, itu ada sebagai wadah untuk keanekaragaman flora dan fauna. Berarti jawabannya adalah harusnya diisi. Berarti opsi yang nomor 1 itu jawabannya adalah salah. Kemudian opsi yang nomor 2, hutan terdapat satwa dan juga tumbuhan lainnya. Wah, ini udah jelas ya. Di sini juga dari yang kakak garis merahin itu keragaman flora dan fauna. Seperti yang kita tahu, flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan atau satwa ya. Jadi bisa kita katakan bahwa hutan ini terdapat satwa dan juga tumbuhan lainnya. Maka jawabannya adalah opsi kedua benar. Kemudian untuk yang ketiga, hutan mencegah efek negatif pembangunan. Ini sudah jelas ada di teksnya. Yang mana kak nih? Efek negatif pembangunan, mengurangi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh efek negatif pembangunan. Jadi jawabannya benar ya.
untuk mengurangi efek pembangunan. Kemudian yang keempat maksudnya di situ dikatakan hutan tidak membantu menurunkan suhu wilayah ya. Jawabannya adalah benar atau salah? Mari kita cari nih di sini ya. Mengurangi pencemaran dan peningkatan suhu udara. Jadi suhu udaranya bukan ditingkatkan tapi dikurangi. Jadi jawabannya untuk opsi yang 4 harusnya adalah salah. Yang kelima, hutan memiliki fungsi menyedia oksigen bagi kota ya. Ini kira-kira jawabannya salah atau benar? Jawabannya adalah benar karena ada di teks ya. Sebagai penyerap karbon dioksida serta penghasil oksigen. Berarti nomor 5 jawabannya adalah benar. Selanjutnya yang nomor berapa nih? Sorry, itu nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4. Oke, ini ada teks juga. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak, ya atau tidak, salah atau benar. Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Indonesia memiliki prinsip berbeda-beda dalam kesatuan. Di sini ada namanya kalau di pelajaran Pancasila atau PKN, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya walaupun beda-beda tapi tetap satu kesatuan. Maka nomor 1 nanti adalah jawabannya benar karena ada di teksnya ya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu kesatuan. Kemudian nomor 2, Indonesia memiliki adat yang berbeda-beda. Sudah jelas ya di sini. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang majemuk. Kata majemuk di sini artinya adalah banyak dan berbeda. Maka jawaban dari yang kedua itu adalah adat yang berbeda-beda benar. Kemudian yang ketiga, beragam suku. Ada nih suku ya. Berarti juga jawabannya benar. Terus yang keempat, proklamasi dilakukan oleh pendiri negara. Di sini ada nih, negara Indonesia diproklamasikan oleh pendiri Negara Kesatuan Indonesia. Berarti jawabannya adalah benar ya. Kemudian yang terakhir, kemerdekaan diproklamasikan oleh Belanda. Sudah jelas-jelas salah ya, karena di sini adalah pendiri bangsa bukan dari Belanda. Jadi jawabannya nomor 5 adalah salah. Oke, itu untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Nah, ini masih sama ya. Opsi yang pertama, batas penanggal internasional ada pada bujur 180 derajat yang terletak di Samudra Hindia. Sedangkan kalau di teks bisa kita lihat di sini, penanggalan internasional ada pada bujur 180 derajat terletak di Samudra Pasifik. Jadi membedakan apa Hindia sama Pasifik. Makanya jawaban dari nomor 1 ini adalah salah. Kemudian yang kedua, garis bujur timur waktunya lebih lambat ya. Nah, sedangkan di teks apa yang lebih lambat? Garis bujur barat waktunya lebih lambat. Maka sudah pasti jawaban nomor 2 juga adalah salah. Yang nomor berapa nih? Nomor 6. Oke, yang ditanyakan adalah yang pertama, tidak ada satupun insan pers atau penggiat hak dan kebebasan informasi negeri ini ingin hidup nomor pertama, kata-katanya tidak ada satupun insan pers dan penggiat hak dan kebebasan informasi negeri ini hidup kembali lembaga Bridel. Harusnya adalah ingin dihidupkan kembali ya nih di sini nih.
dihidupkan kembali, ingin dihidupkan kembali. Makanya jawaban nomor 1 sudah pasti salah. Kemudian yang nomor 2, lembaga beredar dalam legislasi pers nasional tidak meresahkan. Nah, di teks ini ada nggak kata-kata meresahkan? Nggak ada, tapi adanya apa? Kekhawatiran. Kalau orang khawatir sudah pasti dia merasa resah. Berarti lembaga beredar sudah pasti meresahkan. Maka jawabannya adalah salah. Harusnya meresahkan, seperti itu. Nomor 7. Waduh, ini cukup panjang ya, tapi ternyata yang ditanyakan hanya 1. Makanya tadi kakak bilang dari awal ya, baca terlebih dahulu soalnya. Sama, berikan tanda benar atau salah pada pernyataan. Yang pertama, hanya ada 1 soal ya. Eksistensi dari kebudayaan, ini eksistensi ya. Eksistensi dari kebudayaan dan kesenian suatu daerah bergantung pada masyarakatnya karena persebaran kebudayaan maupun kesenian berada pada masyarakat itu tidak antusias. Sedangkan kalau kita lihat di mana? Di teksnya ada di sini kata-katanya, eksistensi dari kebudayaan itu bergantung pada masyarakat yang memiliki sifat antusias. Jadi jawabannya adalah salah ya, harus masyarakat yang antusias, bukan tidak antusias. Nomor 8, pernyataannya hanya ada 1. Salah satu fasilitas yang diharapkan adalah gerbong bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau kita lihat dari teksnya, di sini sudah ada kata-kata PT KCIC telah berjanji untuk memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti membangun gerbong kereta khusus bagi yang punya disabilitas atau kekurangan. Maka jawabannya adalah benar. Ya, gerbong. Oke. Selanjutnya nomor 9, pernyataannya hanya ada 1 di soal. Yang ditanyakan, maksudnya yang dinyatakan adalah cukai rokok tidak dapat mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat. Nah, ini jawabannya adalah salah ya. Kenapa Kak? Karena memang tidak dijelaskan di dalam teksnya. Jadi kalian bisa baca deh gitu ya secara sesama. Tidak dijelaskan pada teks gitu ya, tidak dijelaskan pada teks. Hanya saja di teks ini cuman dijelaskan adalah hanya sebagai upaya ya, atau cara gitu ya, tapi terbukti atau tidaknya itu tidak dijelaskan dalam teks ini. Makanya jawabannya adalah salah. Nomor 10, di sini yang ditanyakan adalah ketegasan. Berarti ini artinya untuk memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah ya. Nah, sekarang kita lihat di opsi yang apa salah kalian. Nah, ini berarti bukan kalimat ketegasan karena ini adalah hanya kalimat tanya. Kemudian yang B, jangan takut dengan manusia, jawab gitu ya. Berarti ini adalah kalimat suruhan. Yang C, aku tidak punya pilihan lain, aku ragu-ragu, ini juga adalah bukan kalimat ketegasan tapi kalimat pernyataan keadaan. Yang E, sama, aku katakan mataku rapat-rapat, apa yang akan dilakukan Tyson padaku, ini juga pernyataan keadaan. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini pernyataan atau ketegasan bagi hal yang salah. Kenapa salah? Karena dia melanggar. Selanjutnya nomor 11, kepotong. Kita lihat soalnya di bawah ini yang merupakan hasil kutipan dari Daily Star. Berarti coba kita lihat ya di sini ya. Daily Star ada, Daily Star pertama. Bennu akan menabrak bumi pada 24 September 2012.
Terus ada lagi nih, Daily Star juga mencatat kemungkinan 1:1750 tabrakan benua dengan bumi dalam periode sekarang hingga 2300. Berarti ada dua lah ya, yang benua akan menabrak bumi 24 September sama ada kemungkinan 1:1750. Coba kita lihat opsinya. Langsung ada ya di opsi yang A. Sama nih, terdapat kemungkinan 1:1750 tabrakan benua pada periode sekarang hingga 2300. Yang ini bukan, yang ini juga bukan ya. Sampel 250 gram bukan. Bahan murni juga tidak dijelaskan oleh Daily Star. Jadi jawabannya jelas yang A. Nomor 12 ada potongan cerpen. Di sini katanya sungguh tidak adil. Keluh si Karman ya, ada tokohnya si Karman. Kata Karman gak adil gitu kan, mengingat lamarannya tidak diterima oleh Haji Bakir. Berarti calon mertuanya Haji Bakir, tapi Haji Bakirnya tidak menerima lamaran si Karman. Karman ingin melamar siapa? Melamar si Rifah. Rifah itu siapa? Rifah adalah anaknya Haji Bakir. Nah, lamaran si Karman ini disampaikan oleh Paman Hasim ya, tapi ternyata Paman Hasim katanya terlambat. Ternyata juga Haji Bakir sudah ada calon lain yang ingin dicalonkan dengan anaknya, yaitu Rifah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah penyebab konflik dalam kutipan cerpen. Yang pertama dulu deh, lamaran Pak Hasim ditolak oleh Haji Bakir. Salah ya, karena yang melamar bukan Pak Hasim. Pak Hasim itu hanya sebagai pihak ketiga untuk menyampaikan lamaran dari Karman ke Rifah. Kemudian yang B, Karman terlambat melamar Rifah karena didahului oleh orang lain. Ini juga bukan ya, bukan itu konfliknya. Yang D, Rifah menerima lamaran Karman. Wah, ini juga salah ya, karena lamarannya jelas-jelas tidak diterima. Ada di sini tidak diterima. Kemudian lamaran Karman untuk memperistri Rifah tidak dapat diterima oleh Rifah. Ini juga enggak ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Haji Bakir menolak lamaran Karman untuk memberisti anaknya. Tidak diterima artinya apa? Menolak. Oke. Selanjutnya nomor 13, bacaan di atas ditunjukkan untuk. Nah, ini kita baca dulu nih. Tentang apa? Tentang cacar monyet atau monkeypox, di mana cacar ini bisa menginfeksi ke manusia. Berarti umumnya manusia secara umum, tidak dijelaskan kategori manusianya apa, apakah perempuan doang atau laki-laki ataukah hanya pada usia lansia atau usia muda gitu ya. Jadi hanya untuk manusia umum, segala jenis usia dan jenis kelamin. Maka jawabannya adalah untuk masyarakat umum. Selanjutnya, berdasarkan teks berapa panjang kapal selam? Langsung aja dibaca ya. Di sini menjelajahi bangkai Titanic menjadi pemberitaan global setelah kapal selam wisata bernama Titan gitu ya. Sepanjang 6,7 meter. Jelas, sudah langsung aja jawab 6,7 meter. Lanjut, nomor selanjutnya nomor 15. Simpulan bacaan di atas, karena bacaan dikit jadi harus kita baca. Coba ya. Realitas kemiskinan tidaklah sederhana. Apa sih kriteria yang tepat untuk kemiskinan dan siapa yang termasuk di dalamnya? Berarti yang ditanya adalah kriteria. Terus apa jawaban di teks ini? Hal itu tidak dapat dipahami hanya sekedar sederet angka. Kenyataannya yang ada justru jauh lebih sulit gitu ya. Nah, di sini juga Badan Pusat Statistik gitu ya, indikatornya penduduk yang rumahnya berlantai tanah, luas rumahnya kurang dari 8 meter persegi, pola makan tidak berganti-ganti, banyak lah ya. Nah, simpulan di atas coba kita baca satu-satu. Yang A, jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat banyak, tapi kita tidak bahas itu ya, karena tidak dijelaskan berapa jumlah penduduk miskinnya, jadi jawabannya salah. Kemudian yang B, penduduk miskin di Indonesia menimbulkan masalah baru. Jawabannya enggak, karena memang ini masalah lama ya. Dari dulu kemiskinan itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan 100%, selalu seperti lingkaran setan gitu ya, selalu ada setiap tahunnya. Dalam kehidupan penduduk miskin tersimpan misteri yang sulit dipecahkan. Ini juga enggak ya, bukan bahas tentang misteri, jadi tidak ada pembahasan tentang misteri. Coba yang E, menentukan kriteria kemiskinan menjadi tanggung jawab Biro Statistik. Ini juga bukan ya.
Bukan, Biro Statistik hanyalah memberikan indikator dan memberitahukan berapa jumlah penduduk miskin. Jadi jawabannya adalah yang B, menentukan kriteria, bukan masalah yang mudah. Kalau bukan masalah yang mudah berarti masalah yang sulit. Nah, sama seperti ini. Tuh, lebih sulit gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 16, amanat yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah, kita bisa langsung baca ya, kayaknya udah langsung ini. Pagiku hilang, hari mudaku sudah pergi gitu kan ya. Bentang usia tinggi berarti sudah tua gitu. Beta lengah masa muda berarti masa mudanya sudah lewat gitu kan ya. Kini miskin ilmu, miskin harta. Menyesal tua, mesal di hari tua tidak guna gitu ya. Amanat dari puisi di atas adalah atur barisan menuju cita-cita selagi masih muda. Atur barisan itu tidak dijelaskan ya, jadi jawabannya salah. Selagi muda carilah harta sebanyak-banyaknya, ini juga enggak. Terus jawaban yang D, walaupun sudah tua tuntutan ilmu, ini juga bukan ya, karena isinya adalah tentang penyesalan, bukan tentang semangat menuntut ilmu. Yang E, tuntutan ilmu dan carilah harta, ini juga kurang benar karena tidak ada masa yang dijelaskan ya. Masa di sini adalah tentang tua dan muda. Berarti jawabannya jelas yang C, selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja keras. Supaya apa? Supaya kalau sudah tua itu tidak miskin ilmu, tidak miskin harta gitu. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 17 yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut. Tentang apakah? Ya, kita baca terlebih dahulu, kita lihat maksudnya. Di sini, dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau SARS dari negara jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam ya. Jumlah tamunya jadi merosot karena ada penyakit SARS. Berarti jawabannya adalah yang A ya, dampak penyebaran SARS terhadap bisnis perhotelan. Kalau para pengusaha bukan, karena bukan pengusaha yang di mana dijelaskan. Virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura, bukan di Singapura tapi harusnya di Batam. Persebaran harusnya ya, virus SARS dari negeri jiran, ini juga bukan ini ya yang dijelaskan, tapi adalah dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di Batam, ini juga bukan terhadap penghuninya ya, tapi terhadap bisnis perhotelannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Lanjut, selanjutnya yang ditanyakan adalah Enzo Fernandez menjadi pemain dengan biaya transfer tertinggi di antara pemain Liga Primer Inggris. Apa alasannya mendasari perekrutan Enzo Fernandez oleh Chelsea dengan harga yang fantastis? Nah, itu kalian bisa baca ya dari awal sampai akhir, tapi ternyata titik dari jawabannya adalah ada di sini. Nama Fernandes sendiri mulai melesat ketika dia membantu tim nasional Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Intinya adalah dia menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Maka jawabannya sudah jelas, ini ya. Piala Dunia 2022 di Qatar. Terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022 di Qatar. Jawabannya ya, karena yang ini semua tidak sesuai teks. Nomor 19, berdasarkan teks, jumlah sampah yang bermuara ke lautan berjumlah berapa? Di sini langsung aja cari ya. Ada nih, setiap tahunnya sedikitnya 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah kalau sedikitnya 1,29 ton, maka selanjutnya adalah lebih dari 1,29 ton. Jadi jawabannya yang kalau yang maksimal kan artinya yang paling banyak ya, sedangkan di sini teksnya adalah sedikitnya, paling sedikit berarti minimal. Jadi jawabannya yang lebih dari 1,29 ton. Soal yang terakhir, berdasarkan teks apa keunggulan praktik adaptasi dari novel ke film? Langsung aja ada ya di teks ya, bisa kalian baca di teks, jawabannya ada di sini. Praktik adaptasi ini dianggap memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah sudah tersedianya cerita untuk difilmkan. Jadi jawabannya ada nih langsung yang B, sudah tersedianya cerita untuk difilmkan. Oke.
Nah, itu adalah tadi pembahasan tentang soal literasi bahasa Indonesia ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.